Malaikat raqib sebelah kanan. Apabila kita melakukan amalan baik, dia akan mencatat amalan tersebut. Dan malaikat atid akan mencatat amalan-amalan buruk manusia. Kemudian di hari akhirat kelak adanya namanya Yaumul Mizan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9, juz 8, lembar kelima, sebelah kanan bagian tengah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan hari timbangan amal di hari kiamat itu pasti akan terjadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang lebih berat amal kebaikannya daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, sukses di akhirat. Nah, dan inilah harapan kita. Ustaz, enak rupanya masuk surga Ustaz. Mana tahu kita, Bu? Belum pernah ke sana pula kan? Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka luar biasa indah dan nikmatnya surga. Bahkan dalam hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada di Al-Quran tapi tertera di dalam hadis. Namanya hadis qudsi. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin." Aku menyiapkan kepada orang-orang yang saleh surga. Ma la 'ainun ra'at, yaitu keindahannya tak pernah terlihat oleh mata. Nah, jadi kalau pernah kita, Bu, melihat suatu keindahan, suatu kenikmatan dengan mata kita, maka kita pun bergumam di dalam hati, mungkin surga seperti ini. Nah, apalagi ini masa-masa liburan, jalan-jalanlah bawa keluarga ke Brastagi. Begitu naik di sana nampak bunga-bunga yang beraneka warna dan buah-buahan yang beraneka rasa dimakan. Wah, nikmat. Dan tinggal di villa, di hotel yang mewah. Jangan-jangan beginilah surga ini ya. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, makanannya nikmat. Ternyata, Bu, apa yang dijelaskan Allah di dalam hadis qudsi? Ma la 'ainun ra'at. Sesuatu yang sudah pernah kita lihat, maka surga jauh lebih indah dari itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula terdengar oleh telinga. Di hari libur pas pula lah tak ada duit, tak jalan-jalan awak, di rumah aja. Tetangga jalan-jalan ke luar negeri, kebetulan pula lagi banyak duitnya, ke luar negeri. Oh, begitu pulang ditanya, "Bu, dari mana Ibu?" "Oh, dari New Zealand." "Wah, di mana itu, Bu?" "Aku nggak tahu pula, baru namanya pun baru dengar awak." "Oh, New Zealand itu, Bu, dia apa? Dekat Australia." Itulah baru dari sana nih menghabiskan duit 20 juta lah sama keluarga. Luar biasa. Kayak mana indahnya, Bu? Wah, nikmat indah kali, Bu. Pemandangannya sejuk, ada gunung-gunung dari es, kemudian terlihat bunga yang beraneka warna. Nikmat indah sekali, Bu, bersihnya. Subhanallah. Maka ibu yang mendengar itu terlintas di dalam hatinya, mungkin begitulah surga. Maka sabda Rasulullah yang tercatat di dalamnya firman Allah, "Ma la udhunun sami'at," tidak pernah terdengar oleh telinga. Kalau sudah pernah terdengar telinga kita sebuah keindahan, sebuah kenikmatan, maka surga melampaui apa yang pernah kita dengar. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, di dalam hadis qudsi, "Wala khatara 'alal qalbil bashar," bahkan tidak pernah terlintas di benak manusia. Tak pernah kita dengar, tak pernah kita lihat, tapi kita bangun melalui imajinasi hayalan-hayalan kita. Oh, di dunia ini tak ada yang begini bentuknya ya.
Oh, kalau surga itu mungkin tempat tidurnya spring bed besar, tebal, warna pink. Nah, yang kita karang-karang lah, Bu, kan? Tak ada di dunia ini, tapi kita karang. Marmarnya nanti dari kaca yang indah, bening, di bawahnya ada sungai yang jernih, ada ikan beraneka warna, dan ada terumbu karang indah dilihat ke bawah. Itulah surga sepertinya. Kita hayal-hayalkan. Maka firman Allah dalam hadis qudsi, wala khatara 'alal qalbil bashar. Secapek apapun kita, selama apapun kita membayangkan surga, maka surga melampaui benak dan hayalan halusinasi kita. Luar biasa indahnya surga. Maka berjuanglah kita untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi tersebut. Dengan apa Ustaz kami berjuang? Jelaslah dengan mengumpulkan amal-amal kebaikan, agar nanti di yaumul mizan, ketika ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita, lebih berat amal kebaikan. Itulah orang yang beruntung. Kemudian lanjutan ayat tersebut di ayat ke-9-nya adalah وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Siapa yang amal kebaikannya ringan, kemudian amal kejahatannya lebih berat, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Mereka itulah orang-orang yang merugi. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Karena di dunia mereka berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat dosa. Ditimbang rupanya banyakan amal jahatnya. Salat jarang, salat bolong-bolong. Kemudian zakat tak pernah. Bersedekah apalagi? Menipu orang, korupsi, mencuri, itulah kerjanya. Maka ditimbang ternyata rugilah dia. Orang yang seperti itu bagaimana nasibnya? Jelas khasiru anfusahum, rugi karena masuk ke dalam neraka. Ustaz, bagaimana rupanya ngerinya neraka itu, Ustaz? Bagaimana yang Ustaz tahu? Nah, sepengetahuan kami Ibunda rahimakumullah, setidaknya dari beberapa riwayat yang banyak menceritakan tentang neraka, ada dua yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'in finnar." Sesungguhnya api yang kamu gunakan di muka bumi ini hanya satu bagian dari 70 bagian neraka. Jadi kalau kita kumpulkan, Bu, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, dikumpulkan semuanya api. Kan banyak itu, Bu, ya. Luar biasa banyaknya, berjuta-juta tahun. Itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Kemudian apa lagi dijelaskan di situ? Faduriba marrataini fil bahri. Kemudian yang satu bagian api neraka itu dicelupkan 2 kali ke dalam samudra yang luas. Lautan yang luas dicelupkan, celup 2 kali. Laula dzalik, kalau bukan begitu, la yanfa'uha, tak ada manfaatnya. Kalau tidak dicelupkan 2 kali di laut, api itu tak bisa dimanfaatkan, Bu. Luar biasa maraknya dan panasnya. Tak bisa digunakan memasak, membakar sampah, menghidupkan kompor dan lain sebagainya. Tak bisa digunakan. Saking dahsyatnya api neraka itu. Apalagi nanti 70 kali lipat panasnya. Nauzubillah, tak bisa kita merasakannya. Dulu kami tanya juga, Ustaz, bagaimanalah cara kami, Ustaz, supaya betul-betul kami merasakan, meresapi takutnya api neraka itu. Guru kami bilang, coba kau hidupkan kompor, letakkan tanganmu 1 menit saja. Kalau tahan kau hebat. Nah, tapi jangan coba, Bu, ya, nanti kan marah Bapak pula kan. Ini dibayangkan aja. Hidupkan, taruh, tengok jam 1 menit aja, tahan enggak? Itulah luar biasanya. Api dunia saja, dan api dunia pun hanya berapa bagian, kecil. Dibakar ke tangan kita, tak tahan kita 1 menit. Kemudian riwayat yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat. Dinaikkan, dipanaskan suhu neraka 1000 tahun sampai memerah. Nah,
bayangkan itu Bu, dipanaskan terus, panas, naikkan panasnya selama berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun Bu, sampai merah mengerikan. Tsumma uqida 'alaiha hatta biyaddat. Kemudian 1000 tahun lagi dipanaskan sampai memutih. Berarti sudah 2000 tahun memutih. Kemudian tsumma uqida 'alaiha hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sampai hitam legam. Berarti dijumlahkan 1000, 3000 tahun dipanaskan neraka sampai hitam. Di dalam surah An-Nur juz 18 dijelaskan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau orang yang di neraka itu berusaha melihat tangannya, tak nampaknya. Kalau kita mati lampu mungkin masih agak nampak lagi dikit-dikit tangan kita. Masih nampak. Ini saking hitam legamnya api neraka yang panas 3000 tahun, berusaha dia melihat tangannya, tak nampak Bu. Gelap kali, tak ada yang nampak sama sekali, dan panasnya luar biasa. Apakah begitu habis terbakar, hancur, selesai kayak di dunia? Ada orang kebakaran habis cerita? Enggak, di sana tidak. Di dalam surah An-Nisa, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Hancur daging, hancur kulit, hancur tulang, baddalnahum, kami ganti yang baru. Sampai kapan? Sampai habis dosa. Maka hati-hati, kita dosa luar biasa ini Bu. Kemudian yang di neraka itu Ustaz, kalau kami mati AC Ustaz, 1 jam aja udah haus kami Ustaz. Apakah ada di neraka nanti orang minta minum? Ternyata ada Bu. Saking panasnya neraka, orang haus, dehidrasi. Tahan ya Allah, minta minum ya Allah, tolong ya Allah, panas, haus. Allah baik, dikasih minuman. Oh berarti enak juga di neraka Ustaz. Ya ada minumannya. Jangan Bu, jangan bayangkan enak. Di dalam surah An-Naba dijelaskan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan sejuk di neraka dan tidak akan merasakan minuman. Illa hamimau wa ghassaqa. Kecuali 2 jenis mereka boleh pilih, hamimau wa ghassaqa. Wah enaklah di neraka Ustaz. 2 macam minumannya, tinggal pilih. Tapi 2 macam pun Bu, tak ada yang enak. Apa gunanya? Bagus air putih Bu ya. Hamiman, air yang panas menggelegak, begitu diminum hancur tulang-tulangnya. Panas, hancur organ dalamnya. Saking panasnya menggelegak. Bayangkanlah air panas yang baru kita panaskan, menggelegak, itu diminum. Dan di sana jauh lebih hebat lagi. Minuman yang kedua lah. Yang kedua adalah ghassaq. Apa itu ghassaq? Sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan, ada penduduk neraka dibakar, ganti yang baru, bakar, ganti yang baru badannya. Yang lama itu bagaimana? Dikumpulkan menjadi nanah yang luar biasa menjijikkan, berulat-ulat. Dikumpulkan, dijadikan satu tempat untuk disediakan minuman. Itulah baunya luar biasa. Melihatnya saja sudah jijik sekali. Nauzubillah. Maka 2 minuman inilah yang akan didapatkan oleh penduduk neraka. Makanannya Ustaz ada, makanannya pun ada Bu. Yaitu namanya adalah buah zakum. Nah, buah apa Bu namanya? Zakum, bukan buah jagung Bu ya. Kadang-kadang salah doang, karena agak mengantuk-ngantuk. Oh buah jagung enak juga, kesukaan saya itu Ustaz. Bukan jagung, buah zakum. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Dalam surah As-Saffat dijelaskan, apakah lebih indah surga, lebih baik, ataukah pohon zakum? Inna ja'alna fitnatan lil-zalimin. Buah zakum itu disediakan untuk orang-orang yang zalim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bentuknya seperti kepala setan. Wah, kayak mana rupanya kepala setan? Dijelaskan setan adalah bentuk yang paling buruk. Sedangkan kuntilanak aja pun udah jelek kali Bu ya. Apalagi setan. Matanya tak ada sipitnya gini. Kok kita masih ada lagi Bu ya, sipitnya gini.
Dia nggak ada bolnang matanya gini. Kalau bahasa kayak bolnang, apa namanya malah gini, melotot matanya. Nah, itulah setan. Kupingnya tajam. Nah, kok kita sempat kayak gitu kuping kita bu tiap pagi menjahit bantal. Kupingnya tajam gini. Kita kan masih gini kan lembut. Ini tajam, runcing gini. Tanduknya ada, giginya tajam-tajam jelek, bibirnya tebal kali. Nah, jelek lah bu, pokoknya. Melihat buah itu pun tak selera kita. Rasanya bagaimana Ustaz? Ada yang panas dan pahit rasanya. Panas, udahlah panasnya, bukan hangat. Kok hangat enak? Ini panas sekali. Dan pahit pula rasanya. Dan berduri. Wah, tak ada enaknya. Nah, itulah yang dirasakan. Bahkan dijelaskan, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Mereka pasti akan memakannya dan akan penuh di dalam perutnya itu. Di saat minta makan, nah ini makanan, makan, kok tidak awas kau, hajar. Dimakan mereka lah dengan terpaksa. Nah, maka na'udzubillah, janganlah sampai kita masuk ke dalam neraka. Tadi Ustaz bilang amal kebaikannya lebih berat, masuk surga. Amal keburukannya lebih berat, masuk neraka. Jadi kayak mana kalau imbang? Nah, kadang-kadang ada ibu ini agak usil bertanya kan, kayak kalau imbang kayak mana Ustaz? Kalau imbang sama, kebaikan limpul 50%, keburukan 50%, ditimbang imbang bu, tak ada yang lebih berat. Maka dijelaskan di dalam surah Al-A'raf juz 8, lembar ke-8 sebelah kiri bagian tengah, ayat ke-46 sampai 49, namanya adalah Ashabul A'raf. Apa namanya bu? Ashabul A'raf namanya. Yaitu kebaikan dan keburukannya imbang, ditimbang sama. Jadi karena sama itu tak boleh masuk neraka, tak boleh masuk surga, sama pula. Kayak mana? Jadi antara surga dan neraka ada benteng tinggi, bangunan tinggi. Ashabul A'raf berada di atas itu. Dan apa kerjaan mereka? Melihat-lihat ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kalau mereka menengok neraka, luar biasa mengerikannya. Mereka pun ketakutan, menggeletar ketakutan karena bisa jadi mereka masuk ke dalamnya. Karena orang-orang Ashabul A'raf tak tahu bagaimana nasibnya, masih menunggu keputusan hukum dari Allah. Masih ditangguhkan. Kan sedih tuh ya. Menengok hukuman neraka luar biasa. Jangan-jangan aku nanti masuk ke sini. Wah, janganlah ya Allah. Menangis-nangis. Begitu melihat surga, penduduk surga menikmati makanannya yang luar biasa nikmatnya. Di tempat yang begitu indah, di istana yang begitu megah dan begitu sejuk, dia pun melihatnya, kepingin melihatnya, bu. Tapi apalah daya, dia pun merasa tak layak karena dia pun banyak dosa juga. Nah, jadi terlantung-lantunglah. Tapi Ashabul A'raf di ujung ayat tersebut dijelaskan udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Jangan takut, jangan khawatir, masuklah ke surga. Maka ujung-ujungnya mereka masuk surga. Oh kok begitu Ustaz, kami Ashabul A'raf lah Ustaz. Kan masih bisa buat-buat dosa Ustaz kan. Kan karena masih imbang kan, imbang kejahatan dan kebaikan. Nah, janganlah kita targetnya Ashabul A'raf. Karena kalau tak dapat nanti langsung masuk neraka. Kalau kita mau membuat target, apa sabda Rasulullah kepada para sahabat? Kalau kalian ingin mencapai target, maka tujuan kalian adalah surga Firdaus. Nah, jangan paling tinggi lah langsung levelnya. Surga Firdaus, surga yang paling indah bersama para nabi. Kalau tak dapat paling turun-turun dikit, bukan? Nah, itulah target kita. Jangan pula target udah di ujung hampir mau masuk ke neraka. Kalau tak dapat itu pun tak dapat, udah masuk ke neraka tinggal. Nah, maka tinggikan target kita dalam hal ukhrawi, dalam hal akhirat. Kemudian kalau kita renungkan sampai ada bu jamaah hawa yang bilang, pernah kami sampaikan seperti ini. Apa katanya? Ustaz kok gitu, menyesal saya hidup di dunia ini Ustaz. Yang ngerian rupanya hukuman neraka itu Ustaz.
Kenapa lah hidup saya? Bu, jangan pulanya ibu putus asa, tak boleh. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau ibu merasa banyak dosa, kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti diampunkan Allah. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya Allah. Banyak hambanya yang berdosa. Apa yang disampaikan disampaikan Allah dalam hadis qudsi juga. Riwayat Imam Muslim. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba fastaghfirli aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, aku tahu kamu banyak dosa. Siang berdosa, malam berdosa, pagi buat dosa. Beristighfar kamu, pasti aku ampunkan. Udah Allah yang menawarkan langsung. Kita nggak ada yang parah, boleh. Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai para sahabat, wahai manusia, inni astaghfirullah wa atubu ilallah mi'ata marrah fi kulli yaum. Sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, kita sekali pun belum tentu ada bertaubat, Bu, ya. Satu hari. Rasul 1 hari sudah maksum, padahal Rasul sudah dijamin masuk surga, tak ada dosa. Tapi bertaubat 100 kali. Oh, berarti Ustaz, Rasul taubat untuk apa, Ustaz? Kan nggak ada dosa. Karena ternyata taubat adalah amalan yang paling disukai Allah. Jadi tak ada pun dosa seorang nabi, tapi bertobat adalah amalan kesukaan nabi. Karena taubat itu kesukaan Allah. Allah suka melihat amalan taubat. Nah, tapi kalau sudah taubat, janganlah pula lagi tobat-tobat sambal. Jangan. Ini kadang tobat Ustaz. Nah, begitu tobat, diajaklah sama tetangganya kan, Bu, mau kemana? Mau ke pajak. Sini dulu singgah, Bu, menggosip kita dulu. Aku sudah bertobat kepada Allah. Udah, Bu, ke warung sana kita, aku yang bandari. Oke, ayo. Mau. Ya Allah, ya Rahman. Nah, maka kalau bertobat di dalam surah At-Tahrim juz 28 lembar ke-10, sebelah kanan bagian atas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Nah, karena dosa ini, Bu, ada 2 macam. Ada namanya kabair, ada shaghair. Dosa besar. Shaghair, dosa kecil. Apa bedanya, Ustaz? Dosa besar dijelaskan di dalam kitab Tafsirul Jalalain dan dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsirul Kalamil Mannan, yaitu al-kabiratu ma fihi haddun fid dunya wal wa'idu fil akhirah. Dosa-dosa besar itu ada hukumannya di dunia atau diancam Allah di akhirat. Itulah dosa besar. Contohnya, kalau yang hukumannya di dunia, berzina, dipukul, dicambuk 100 kali. Yang bagi menikah, dirajam. Mencuri, potong tangan. Membunuh, kisos. Nah, kalau ada hukumannya di dunia dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu namanya dosa besar, kabair. Atau tak ada hukumannya, tapi ancaman akhiratnya luar biasa. Ar-rashi wal murtashi finnar, menyogok dan disogok masuk neraka. Luar biasa ancamannya. La yanzurullah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim yaumal qiyamah al-malikul kadzdzab. Allah tidak mau melihat, tidak mau berbicara, dan tidak sudi melihat pemimpin yang pembohong. Memang tak ada hukuman dunianya dijelaskan, tapi di akhirat benci kali Allah, melihatnya pun tak mau Allah, saking hinanya dalam pandangan Allah. Itu dosa besar. Dosa kecil, Ustaz, dosa kecil adalah tidak ada ancaman dunia dan tidak ada ancaman yang berat di akhirat. Hanya dijelaskan itu dosa. Nah, itu dosa-dosa kecil. Contohnya mubazir waktu, melambat-lambatkan sholat tanpa uzur. Apalagi banyak lagi, Bu ya.
Nah, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar hanya bisa diampunkan Allah dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil tanpa bertaubat, Allah Maha Penyayang, bisa diampunkan Allah. Asalkan bisa dikejar dengan amal kebaikan, maka otomatis dihapus. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah Ustaz, kami sudah sadarlah kesalahan kami bertaubat Ustaz. Bagaimana cara taubat? Profesor Dr. Roba Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj menjelaskan syarat taubat minimal ada 3. Berapa Bu? 3. Yang pertama, an-nadamah fil qalbi, harus menyesal hatinya. Ada penyesalan yang begitu mendalam dalam hatinya. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada misalnya orang bertobat, tapi begitu ditanya, kenapa ibu bertobat? Enggak kenapa, bosan aja buat maksiat, udah tak enak lagi. Makanya ini daripada bosan, baguslah dulu, berhijablah dulu, kan ada begitu kan? Bosan dia buka jilbab, karena rasanya udah jelek dia. Pakai hijab lah dia. Kenapa? Tobat dia. Iya tobat. Kenapa? Bosan. Udah gini lebih cantik. Menyesal dulu? Enggak. Nah, kalau dia seperti itu tak ada penyesalan, itu tak diampunkan Allah. Karena sama aja, nanti pun pada akhirnya dibukanya lagi. Tapi begitu ditanya, kenapa ibu bertobat Bu? Iyalah Ustaz, banyak kali kesalahan saya Ustaz. Sama suami, asyik mengambil dompet duit suami, diam-diam. Iya Ustaz, banyak kali Ustaz. Anak saya lagi Ustaz, sama anak saya paling banyak dosa saya. Kenapa? Kadang anak buat kesalahan kecil, dipukul, ditendang. Banyak kesalahan saya Ustaz. Sama Allah. Kayak mana Bu? Sama Allah. Iya, ditanya suami udah sholat, bilang udah, padahal belum. Ya, kalau udah sekarang nampak solehah, masya Allah. Tapi waktu muda nggak tahu itu ya. Tapi jangan buka kartu, tak boleh. Tak boleh. Kita dengan Allah lah yang tahu. Maka bertobat, menyesal kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-iqrar bil lisan, harus ada ucapan melalui lisan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, banyakkan istighfar kepada Allah. Sebaik-baik istighfar, sayyidul istighfar, level 1 yang paling tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, baca pagi, meninggal siang atau sore, diampunkan Allah semua dosanya. Dibaca awal malam, meninggal tengah malam atau paginya, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sayyidul istighfar. Habis subuh sekali, habis maghrib atau habis isya sekali minimal. Baca. Itulah amalan rutin yang bisa kita lakukan. Ustaz, payah kali tadi Ustaz baca cepat kali. Enggak hafal kami lah kalau sekali baca Ustaz. Jadi di mana lo dapat kami bacaannya? Zaman sekarang sudah canggih, tak perlu kita khawatir. Buka Google, tulis Sayyidul Istighfar, muncullah bacaannya. Ustaz, kami Ustaz tak ada Android Ustaz, tak pandai kami mainnya Ustaz. Itu zaman-zaman sekarang ya. Kami zaman dulu tak ada. Panggil cucu. Cucu, sini dulu cucu. Buka dulu di Google Sayyidul Istighfar, printkan di tempat fotokopi, diprintkan jelas, maka itu bisa kita amalkan. Rupanya udah kami baca Ustaz, pening kepala kami, panjang kali Ustaz. Udah Bu, ini kita buatlah alternatifnya.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca. Habis-habis sholat baca sebanyak semampu kita. Masih panjang juga Ustaz. Panjang juga tadi kayaknya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pendekkan lagi, Bu. Astaghfirullahalazim. Nah, itulah kita baca. Sebelum tidur, payah tidur baca itu, Bu. Insyaallah cepatlah tidur itu. Payah tidur, tak bisa tidur cepat Ustaz. Dalam hati istighfar kita, menunggu waktu lelapnya mata. Sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan bilang panjang pula lagi, Bu. Astagfirullahaladzim udah pendek lah itu. Kayak mana mau motongnya? Oh, masih bisa. Astagfirullah. Nah, bisa. Itu udah pendek kali lah itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, jangan minta pendek lagi, nggak bisa. Astaga nggak ada. Nggak dapat pahala, Bu ya. Astaga nggak dapat pahala. Astagfirullah. Nah, itu paling pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi usahakan yang tadi, sayyidul istighfar, baca. Insyaallah awal-awalnya tak hafal kita itu. Karena ala bisa karena biasa. Nah, mungkin hari pertama kita baca gagok-gagok. Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Hari kedua udah agak lancar. Sebulan kita baca udah hafal atau 2 bulan. Yang penting jangan bolong, tiap hari kita baca. Habis maghrib sama habis subuh atau habis sholat duha, habis doa sholat duha. Yang penting pagi, Bu ya. Habis sholat isyraq. Nah, bisa kita baca pagi sekali, malam sekali. Insyaallah Allah akan memberkahi dan menjadikan dosa-dosa kita lebur habis. Kemudian yang ketiga, syarat taubat adalah al-azmu alla ya'uda ilal dzambil madhi. Harus ada tekad yang kuat, azam yang kuat, tidak lagi melakukan dosa yang dulu pernah dilakukan. Kalau dulu pernah melakukan dosa, contohnya seorang pemuda pernah berzina, bertobat dia, maka jangan sampai dia lakukan lagi. Hijrah. Mulailah dari menyusun aktivitas-aktivitasnya. Jangan sampai melakukan hal yang mendekati zina lagi. Minum minuman keras, bertobat, lakukan apapun hal yang menjauhi kita dari itu. Misalnya kalau nongkrong aku di situ, Ustaz, asik, nggak bisa kulawan. Jangan nongkrong di situ lagi. Jam berapa kau nongkrong di situ? Habis maghrib. Cari habis maghrib pengajian di masjid. Nah, cari. Insya Allah ada. Kalaupun tak ada, sholat ke masjid, datangi ustadz yang di masjid, minta mengajar ngaji. Nah, hijrahlah, berusaha dengan sedaya mampu kita untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Sudahlah, tutuplah semua lembaran-lembaran kelam. Buka lembaran baru lagi, karena Allah pun memuliakan kita karena mengajak kita untuk bertobat kepadanya. Itu 3 minimal. Nah, kita ulangi lagi, Bu ya. Tadi an-nadamah fil qalbi, penyesalan dalam hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, diikrarkan melalui istighfar. Kemudian yang ketiga, harus berjanji kepada Allah jangan lakukan lagi. Dan bisa menjadi 4. Banyak kali Ustaz bisa 4. Iya, tergantung dosanya lah Ibunda rahimakumullah. Bisa 4. Kalau dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin, Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kalau yang ditinggalkan itu amalan-amalan fardu yang diwajibkan Allah sehari-hari, maka selain yang 3 tadi tambah 1 lagi, dia qadha. Contohnya apa Ustaz? Salat fardu. Wah, banyak itu Ustaz, kayak mana? Ya, nampak ustaznya kami ini sekarang berjilbab, rajin ke masjid. Kalau dulu Ustaz, jangan tanya Ustaz, udah ngeri lah Ustaz. Apalagi waktu dulu gadis. Jangankanlah sholat berjilbab, tidak kami Ustaz. Kayak mana lah Ustaz? Berapa tahun itu, Bu? Dari 15 tahun sampai nikah lah Ustaz, 25 tahun. Wah, banyak juga itu, Bu ya. 8 tahun. Kayak mana mengkodonya? Maka bisa cicil lah dikit-dikit. Karena dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya adalah ma'am kana minkum.
semungkin sebisa mungkin. Nah, jadi habis sholat maghrib, sholat lagi 3 rakaat. Niatnya bagaimana? Edit, ganti adaan menjadi qadaan. Usalli fardhul maghribi 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Usalli fardhul isya'i 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Ganti adaan dengan qadaan. Kapan Ustaz dilaksanakan? Kapan saja boleh. Nah, itulah luar biasanya kalau sholat qadha. Kalau sholat sunnah mutlak ada waktu-waktu yang dilarang, Bu ya. Matahari pas di atas kepala haram, habis sholat asar haram, tak boleh. Habis sholat subuh sampai waktu isyraq tak ada sholat, tak boleh. Nah, banyak larangan-larangannya. Nah, tapi kalau sholat faitat, sholat qadha boleh, kapanpun boleh. Kapanpun boleh, tak ada larangan. Nah, maka habis sholat laksanakan biar nggak lupa. Tapi pandai-pandai kita tempatnya. Kalau di masjid nanti pulanglah dulu ke rumah, Bu. Di masjid sholat 3 rakaat. Oh, ibu itu sholat 3 rakaat lagi. Ketahuan. Jadi pandai-pandai lah. Nampak nggak ada orang baru. Kalau ada orang udah sholat di rumah aja lah. Kalau keluarga yang tahu kan maklum lah. Ya. Nah itu ibadah-ibadah fardu. Kemudian bisa menjadi 5. Banyak kali Ustaz syarat taubat. Iya, tergantung dosa kita. Yang kelima ini, kalau ada dosa kita hablum minan nas, tak bisa dengan penyesalan, istighfar dan berjanji, tak bisa. Tambah lagi, yaitu kembalikan hak-hak yang kita ambil dari manusia. Pernah dulu kita mencuri, kembalikan itu. Pernah dulu kita mengutang duit orang, kita biarkan saja, asal ditagih kita marah. Padahal awalnya awak mengutang, belum ada beras kami, belum gajian pula, bapak di rumah, nggak ada duit beli beras, minjam dulu 100 cik, dikasih. Begitu ditagih, dia lebih garam. Itu banyak orang kayak gitu, Bu ya. Memang niatnya tak mau mengembalikan duit yang dipinjam. Na'udzubillah. Maka kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, berusaha kita balikkan. Berapa mampu lah. Berapa mampu? Datangi, mohon maaf lah Kak ya, ini ada utangku dulu 5 tahun yang lalu 100.000, tapi ini lagi agak payah ini, boleh ku cicil dulu Kak. Nah, kalau memang kita niat kita bagus, daripada tak dibayar maunya dia tuh, iyalah, iya baguslah. Berapa? 2.000 aja Kak, janganlah 2.000. Itu mengejek itu namanya. Agak banyak lah dikit, 20.000, 30.000, biar terasa 4 kali bayar dapat dia. Nah itu ya, bayar dulu. Seorang pejabat 5 tahun dia menjabat, korupsi saja kerjanya sampai miliaran, balikkan itu kepada rakyat. Bagaimana cara membalikkannya Ustaz? Udah habis jabatan kami, bagaimana cara membalikkannya? Sama siapa kami balikkan? Nah, maka kalau kita ambil itu, tak tahu kita membalikkannya bagaimana. Syekh Imam Al-Qurdawi dalam kitab Fatawa Al-Mu'asyarah menjelaskan, a'tihi limasalihil ammah, kembalikan itu kepada kemaslahatan umat. Nampak masjid yang sedang renovasi, dulu pernah kita menggelapkan uang, balikkan ke masjid, renovasi masjid. Anak-anak yatim, fakir miskin, rumah-rumah tahfiz, kan banyak sekarang Bu. Tapi jangan pulangnya udahlah, padahal dia yang tahu itu untuk membayar utang-utang kejahatan dulu. Datang ibu ini bergaya pula, buat nama aku besar-besar situ, 30 juta. Padahal kalau dia jujur itu sebenarnya pernah dia dulu menggelapkan duit untuk membayar kejahatannya dulu. Kalau yang ini Ustaz, udahlah jangan Ustaz bahas, kami nggak ada yang menjadi pejabat sini. Kami pejabat, kami di kantor DPR. Apa itu Ustaz? Kantor dapur. Disitulah kami menjabat Ustaz. Jadi kami tak masalah. Ustaz capek-capek menyampaikan, tak ada kami yang konak. Jangan dulu Bu, kita merasa tak kena. Dulu ibu pernah sekolah, pernah di SMP, pernah Ustaz, pernah ke kantin, pernah
Ibu waktu makan bakwan kayak mana? Ambil 5, yang ibu bayar 3. Hah? 2 lagi bu? Bayar. Oh 2.000 lah Ustaz. Dulu bahasa kami satu bakwan 1.000 kali 2 2.000, gampang. 2.000 saja kok. 3 tahun bu, 3 tahun Ustaz. Iya 3 tahun. Kalikanlah, ternyata 20 juta. Ya, begitu dikalikan 20 juta, banyak kali Ustaz ya 20 juta. Ya nggak bisa sekali semua, bayar dulu cicil. 500.000, 100.000, 200.000, bayar cicil ke masjid. Jangan bilangkan ke masjid itu dulu mau bayar utang bakwan, malu kita aib. Ya kita lah yang tahu sama Allah. Jangan membuka aib bu ya. Allah marah sekali. Allah sengaja menutupi aib kita, tapi kadang-kadang manusia yang membuka aibnya sendiri. Kadang-kadang gara-gara berkompor lah. Nah, diceritakannya semuanya kejahatannya. Jangan, nggak boleh. Kita tutupilah kejahatan kita. Jangan. Kita sama Allah yang tahu dan kita memperbaikinya. Nah, maka bayar 100.000, 50.000, 200.000, agak banyak dikit 50.000, 500.000, 1 juta, agak lapang rezeki. Bayar. Nampak pembangunan masjid kemaslahatan umat. Oh Ustaz, kami kok bisa Ustaz sama orangnya langsung lah Ustaz. Kok gitu pulang kampung lah kami. Begitu hari raya pulang kampung bu, ditengok sekolahnya udah jadi ruko. Ya, nggak ada lagi Ustaz. Kayak mana nih Ustaz? Baru ditanya lah penduduk situ, mana yang jual bakwan di sekolah dulu yang di sini? Udah meninggal. Keluarganya mana? Sudah entah kemana pergi, keluar kota, nggak tahu lagi, nomornya tak tahu. Maka kembalikan kepada kemaslahatan umat. Nah, jadi berapa bu? 5 syaratnya. Nah, tapi mudah-mudahan yang kelima ini, mudah-mudahan janganlah kena kita. Kalau kena pun dibayar dikit-dikit. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa menjadi 6. Banyak aja, Ustaz, pening kepala kami. Udah 5 bertambah 1 lagi. Tapi kalau saat ini jarang bu, jarang. Mudah-mudahan kita jangan sampai. Apa yang ke-6 ini? Ternyata di dalam kitab Husnul Hamidiyah ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan dosa yang apabila dilakukan membatalkan iman. Habis, batal imannya. Nah, kalau pernah kita merasa melakukannya dulu, bertobat kita, ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi macam masuk Islam lah kami begitu bu. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Kan tak pala di kita itu bu ya, mudah-mudahan ada, enggak ada bu ya. Yang kemudian yang kedua adalah menuduh kafir orang yang muslim yang tidak ada buktinya dia kafir. Nah, ini enggak boleh bu. Misalnya ada orang karena dia agak nakal aja, kafir kali kau, betul kau kafir, gitu. Enggak boleh bu. Nah, karena apabila itu tidak terbukti, tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Nah, jadi hati-hati. Tetapi ada golongan yang suka bilang-bilang kafir. Nah, itu tergantung mereka lah. Mereka yang mempertanggungjawabkannya. Kalau kita jangan bu ya, jangan. Kemudian yang ketiga adalah meyakini kewajiban Allah itu tak ada, tak wajib. Nah, itu tak boleh juga. Contohnya kayak mana? Dia meninggalkan sholat. Begitu ditanya, oh bu, kenapa ibu meninggalkan sholat? Iyalah bu, saya lagi-lagi malas ini bu. Itu belum lagi keluar dari iman. Tapi kalau ditanya, bu, kenapa ibu meninggalkan sholat? Kenapa rupanya Ustaz? Ya itu kan wajib. Saya meyakini itu tidak wajib. Nah, maka udah kena. Kemudian yang keempat adalah menghina apa yang dimuliakan agama. Mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi. Itulah yang sekarang terjadi di sosial media banyak. Anak-anak muda suka kali mengejek-ngejek Allah, mengejek Rasul. Nggak boleh tuh bu. Ada lagi yang viral apa stand up comedy bu ya, mengejek-ngejek nama Nabi Muhammad, menjadikan lelucon. Masih banyak lagi bahan materi lucu. Ngapain pala dipakai itu untuk bahan lelucon? Karena berakibat fatal, bisa keluar dari garis keimanan. Maka hati-hati kita, tak boleh. Kemudian mengingkari, yang terakhir mengingkari salah satu rukun iman. Nah, itu yang terakhir bu ya. Misalnya rukun iman berapa?
Ini mentesnya, ini bukan lupa Bu ya. 6 Bu ya. Salah satunya apa? Iman kepada akhirat. Ada pula orang berpidato, apa itu akhirat? Aku tak percaya kepada akhirat. Siapa yang serupanya yang sudah pernah ke akhirat? Seolah-olah dia tidak percaya dengan akhirat. Maka kalau ada lafaz-lafaz seperti itu, ungkapan seperti itu, menandakan dia tak percaya kepada salah satu rukun iman, maka batallah keimanannya. Maka kalau kita sudah pernah melakukan hal yang demikian, maka mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui tausiah ini dapat menggugah hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang at-tawwabin. Sesuai dengan doa kita, Rabbana waj'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di akhirat termasuk hamba yang diridhai Allah dan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesilafan, kekeliruan kiranya kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon diampunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.